Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Huoyun Liuli merasa sangat gembira jauh di dalam hatinya. Dia mendengar King Sui mengatakan bahwa dia menyukainya dan bahwa dia lebih baik daripada wanita itu dalam setiap aspek. Sebelumnya, kata-kata Jin Guyao telah membuatnya sangat marah. Ketika Huoyun Liuli bertemu dengan seorang wanita seperti itu, dia menjadi sangat marah sehingga dia bahkan tidak punya tenaga untuk berdebat dengannya. Tetapi pada saat King Sui membelanya, Huoyun Liuli merasa sangat baik. Dari waktu ke waktu, dia akan melihat King Sui. Dia juga memperhatikan bahwa dia tidak terlihat sedih. Sebaliknya, dia memiliki sedikit senyuman di wajahnya. Liuli, katakan apapun yang kamu inginkan. Jangan menahan diri, ucap King Sui memperhatikan bahwa Huoyun Liuli telah ragu-ragu untuk berbicara cukup lama. Dia sudah bisa memikirkan pertanyaan seperti apa yang ingin dia tanyakan menilai dari seberapa banyak dia mengenalnya. King Sui, apakah saudara perempuan anggun? Ucap Huoyun Liuli tersenyum gembira. Liuli, omong kosong macam apa yang kamu katakan? Ucap Chang Hai Mingyue tersipu saat dia melihat dengan marah ke arah Huoyun Liuli. Tentu saja, baunya sangat harum. Ucap King Sui sambil tersenyum. Kata-kata King Sui membuat Chang Hai Mingyue sedikit menundukkan kepalanya. Itu mengingatkannya pada kata-kata yang diucapkan King Sui padanya kemarin. Apakah itu pengakuan? Dan bajingan ini, dia merasa sangat aneh tetapi pada saat yang sama sangat bahagia. Lalu apakah aku? Huoyun Liuli bergumam seperti dia menyembunyikan sesuatu ketika dia menanyakan pertanyaan ini. Ketika King Sui melihat ekspresi Huoyun Liuli, dia benar-benar ingin tertawa. Bagaimanapun, dia masih seorang wanita, dia masih memiliki sisi pemalu. Biasanya, saat-saat seperti ini adalah saat mereka cenderung lebih lemah. Awalnya, King Sui berencana untuk menggodanya. Tapi sekarang, dia sadar bahwa ini bukan waktu yang tepat baginya untuk melakukannya lagi. Bocah kecil, sejak kapan kamu menjadi begitu tidak yakin tentang dirimu sendiri? Kamu adalah iblis wanita. Semua iblis wanita sangat anggun, ucap King Sui terkekeh saat dia mencubit pipi merah mudanya dan lembut. Pergi, jangan mencubit pipiku, ucap Huoyun Liuli berkata dengan marah. Setelah itu, dia dengan senang hati mengulurkan lengannya mencubit wajah King Sui kembali. Di sore hari, King Sui pergi ke Penatua Sing untuk mengambil kulit dari Raja Iblis Tigon. Itu sudah dirapikan. Satu bundel kulit Raja Iblis Tigon dengan sedikit darahnya. Meskipun sebagian besar darah telah mengalir keluar, dia masih berhasil mengumpulkan beberapa toples. Kali ini, King Sui akhirnya mendapatkan materialnya untuk membuat jimat surgawi. King Sui langsung memasukkan semua barang ke alam valet jade immortal. Di tengah hari, ada seseorang yang datang ke King Sui dan memberitahunya bahwa leluhur tua sedang mencarinya. King Sui tersenyum pahit. Dia sekali lagi mengunjungi Gunung Batu. Dia melihat leluhur tua berdiri di atas Gunung Batu melihat ke kejauhan. Tidak diketahui apakah dia sedang melihat ke langit tanpa batas atau merenung. Dia berbalik perlahan ketika King Sui tiba di Gunung Batu dan memandang King Sui sambil tersenyum. King Sui menyapa leluhur tua. Ucap King Sui membungkuk dan memberi hormat. Hehe, baiklah, baiklah. Leluhur tua tertawa bahagia ketika dia melihat King Sui. King Sui mengusap bagian belakang kepalanya. Leluhur tua, adakah sesuatu yang ingin Anda katakan kepadaku karena Anda telah memanggilku ke sini hari ini? Hahaha, aku memintamu ke sini untuk menemaniku berbicara dan menghilangkan kebosananku. Aku tidak punya waktu lama untuk hidup. Dalam keadaan normal, aku tidak berpikir itu akan lebih dari 20 tahun. Ucap leluhur tua terkekeh. Kata-kata leluhur tua benar-benar mengejutkan King Sui. Tapi setelah mendengar bagian percakapan selanjutnya, dia merasa sedikit lebih baik.
Jika tidak melebihi 20 tahun, itu berarti dia akan memiliki setidaknya 15 tahun tersisa dalam keadaan normal. 15 tahun sudah dianggap cukup. Itu sudah cukup baginya untuk melakukan banyak hal. King Sui, aku masih berharap kamu akan mengambil alih istana surgawi. Leluhur tua berkata dengan tenang. Leluhur tua, bukankah kita pernah membicarakannya sebelumnya? Anda juga telah melihat bahwa aku sebenarnya belum memenuhi syarat untuk posisi itu. Ucap King Sui tersenyum pahit. Aku sudah mengharapkanmu mengatakan itu. Tidak bisakah kamu membiarkanku beristirahat dengan damai? Ucap leluhur tua tersenyum pahit saat dia melihat ke arah King Sui. Tapi aku masih benar-benar tidak dapat menekan istana surgawi saat ini. Aku takut saat itu, aku akan mengecewakan Anda. Ucap King Sui. Baiklah, 10 tahun, aku akan memberimu 10 tahun. Setelah 10 tahun, jika kamu telah tumbuh cukup kuat, ambil alih istana surgawi. Pada saat ini, leluhur tua melihat ke arah King Sui sambil tersenyum. King Sui merasa sangat enggan. Karena dia sudah mengatakannya seperti itu, tidak mungkin King Sui menolak permintaannya. Tapi jika dia menerimanya, baginya untuk menjadi leluhur tua dari istana surgawi, ini akan menjadi paku di panel besi. Baiklah, tapi aku punya permintaan. Permintaanku adalah dalam 10 tahun ini, jika leluhur tua menemukan seseorang yang lebih cocok dariku, biarkan orang itu menggantikanku sebagai orang yang akan mengambil alih istana surgawi. Dan juga, bahkan jika aku berhasil mengambil alih istana surgawi di masa depan, aku ingin tetap dapat memberikan kursi kepada orang-orang yang lebih cocok untuk itu. Ucap King Sui setelah melihat leluhur tua dan berpikir sejenak. Tujuan King Sui adalah dunia 9 benua. King Sui berpikir bahwa dia mungkin tidak punya waktu untuk mengurus istana surgawi di masa depan. Makanya, dia sudah menyiapkan cara untuk mundur untuk dirinya. Hehe, setelah kamu mengambil alih istana surgawi, terserah kamu apa yang ingin kamu lakukan. Bahkan jika itu berarti membubarkan istana surgawi. Jadi, kamu dapat melakukan semua ini dengan baik. Leluhur tua terkekeh dan berkata dengan tenang. Pada saat ini, King Sui tidak bisa berkata-kata. Dari cara dia mengatakannya, King Sui adalah murid istana surgawi. Oleh karena itu, setelah dia mengambil alih istana surgawi, itu berarti dia menghubungkan dirinya dengan istana surgawi. Dia membubarkan istana surgawi. Lelucon apa? Siapa yang ingin membiarkan diri mereka membawa keburukan semacam itu? Oleh karena itu, begitu dia mengambil alih istana surgawi di masa depan, dia harus sangat berhati-hati ketika mencari orang untuk menggantikannya. Dia berhati-hati bahkan ketika itu tentang mencari seseorang untuk mengambil alih posisinya. King Sui harus akui bahwa leluhur tua benar-benar teliti dalam hal menganalisis orang. Dia tidak pernah ingin bersaing untuk benua Green Cloud, dia juga tidak ingin bersaing untuk dunia 9 benua. Tapi dia sendiri memiliki rasa tanggung jawab yang sangat kuat. Leluhur tua yakin bahwa King Sui akan dapat melakukan pekerjaan dengan baik. King Sui menghela nafas dan berkata tanpa daya. Baiklah, aku berjanji kepada Anda. 10 tahun, setelah 10 tahun, jika aku memiliki kekuatan yang cukup, dan leluhur tua masih belum menemukan calon yang cocok, aku berjanji kepada Anda bahwa aku akan mengambil alih istana surgawi. Ahahaha, baiklah, baiklah, ucap leluhur tua sambil tertawa dalam kegembiraan. Setelah itu, dia mengeluarkan kalung dari pakaiannya dan memberikannya kepada King Sui. Ciri yang paling menarik dari kalung itu adalah permata gelap yang bersinar di atasnya. Ini untukmu, mungkin bisa membantumu. Itu adalah cahaya yang sangat lembut, rasanya seperti mimpi dan juga ilusi. Itu berkilauan hitam dan sepertinya memiliki semacam kekuatan iblis. Sangat indah sampai-sampai membuat orang enggan untuk berpaling darinya. Ini adalah pertama kalinya King Sui menyadari bahwa permata hitam sebenarnya bisa begitu indah. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, King Sui mengambil kalung itu. Terima kasih leluhur tua, aku akan undur diri. Ucap King Sui dengan hormat lalu meninggalkan leluhur tua.
Ketika leluhur tua melihatnya berjalan pergi, dia tersenyum dengan gembira. Saat King Sui berjalan di sepanjang jalan, dia mengenakan kalung itu. Pada saat yang tepat, kekuatan gesit disalurkan ke seluruh tubuhnya. Mata King Sui menjadi cerah, peningkatan kecepatan 50%. Sekarang, King Sui sangat terkejut sehingga dia segera berhenti di jalur gunung. Perasaan memiliki peningkatan kecepatan membuat King Sui merasa seperti berlari dengan liar. Itu seperti ketika orang normal dapat melakukan 2 atau 3 langkah biasanya hanya dengan 1 langkah. Siapa yang tidak merasa baik tentang itu? Jika dia membawa kalung itu lebih awal, dia mungkin bisa menghindari cedera yang begitu parah oleh Feng Xiamo. Namun, apa yang sebenarnya ada di pikiran King Sui saat ini adalah dia akhirnya bisa menggunakan perisai ilahi emas ungu. Itu kebetulan bisa menetralkan penurunan kecepatan 50% dari perisai ilahi emas ungu. Anggap saja leluhur tua belum pernah memberiku kalung permata gelap ini. Dan anggap saja tidak pernah ada penurunan kecepatan 50% untuk perisai ilahi emas ungu. King Sui memikirkannya dengan gembira saat fajar menyingsing beberapa saat yang lalu. Cahaya matahari terbenam bersinar di pegunungan. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Insiden dengan klan Feng sudah menjadi sejarah. Seluruh klan Feng dianggap telah tenggelam sepenuhnya. Tetua mereka, serta tetua agung, telah meninggal. Sebagian besar anggota klan mereka musnah dengan sedikit yang terluka tersisa. Tapi kejadian ini telah membantu King Sui mendapatkan popularitas. Bukan hanya seluruh istana surgawi, bahkan sekte dan klan lain di benua Green Cloud telah menyadari King Sui. Yang terpenting, sekte yang berselisih dengan istana surgawi sebelumnya merasakan krisis. Di tempat lain, sekte binatang iblis, tetua agung, King Sui dari istana surgawi itu harus dihilangkan. Pada saat ini, di sebelah kolam di halaman belakang sekte binatang iblis, suara yang kasar dan kuat terdengar. Itu adalah pria yang tampak paruh baya. Tingginya setidaknya 2 meter dan tampak sangat besar. Meskipun dia telah mengenakan jubah, otot-ototnya yang robek masih terlihat. Gongki, aku juga sadar bahwa King Sui harus disingkirkan. Tapi saat ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Suara seorang lelaki tua terdengar. Orang yang berbicara adalah lelaki tua yang dikenal sebagai Penatua Agung. Orang tua itu memiliki kepala penuh dengan rambut putih, tetapi semuanya diikat dengan tali perak. Orang tua itu memiliki tubuh yang langsing. Wajahnya tampak proporsional. Sepasang mata yang tampak penuh dengan kebijaksanaan berbaris sama satu sama lain. Dia tampak pendiam. Mantel hijau putih yang dia kenakan membuatnya tampak sangat ramah. Penatua Agung, jagal darah telah dibunuh oleh King Sui. Banyak orang bertanya kepada kita tentang apa yang akan dilakukan oleh sekte kita. Ucap pria paruh baya yang tinggi dan besar berkata sambil menatap Penatua Agung dengan keraguan. Kita tidak perlu merasa terburu-buru. Pemuda itu masih membutuhkan sedikit waktu untuk tumbuh. Orang tua itu berkata sambil berpikir. Orang-orang di asosiasi Penatua sudah merasa tidak sabar. Tapi bagaimana Penatua Agung begitu tenang? Ucap Gongki bertanya dengan ragu. Karena ada orang yang bahkan lebih tidak sabar dari kita. Ucap Penatua Agung saat dia terkekeh. Apakah Penatua Agung berbicara tentang menara pedang? Gongki mengerutkan alisnya. Setelah itu, matanya berubah cerah saat dia bertanya dengan gembira. Yuk, kamu cukup cepat untuk mengetahui siapa yang aku bicarakan, ucap Penatua Agung saat dia tersenyum kegirangan. Baiklah, kita hanya akan duduk diam dan menonton. Kita akan menunggu saat yang genting untuk menghukum anjing di dalam air. Ucap pria paruh baya besar dengan tersenyum bahagia. Di tempat lain, menara pedang, leluhur tua, apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak melenyapkan King Sui itu, suatu hari nanti, dia pasti akan berubah menjadi musuh terkuat menara pedang. Ucap seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih. Lelaki tua itu mengenakan jubah brokat. Dia memiliki bentuk tubuh rata-rata yang terlihat sangat terlatih. Dia duduk tegak di kursi batu sambil minum teh di pavilion.
Di sisi lain, lelaki tua di seberangnya yang kedua matanya tertutup sebenarnya tidak terlihat setua itu. Hanya saja penampilannya memberi kesan kepada orang-orang bahwa ia memiliki banyak pengalaman dalam hidup. Itu membuat orang merasa bahwa dia luar biasa seperti gunung. Cara lelaki tua itu berpenampilan sangat polos. Itu sangat kontras dengan lelaki tua di seberangnya yang mengenakan jubah brokat. Dia memakai kain kasar dan sederhana. Tapi ketika dikenakan padanya, dia benar-benar menyebabkan jubah brokat di seberangnya terlihat sangat vulgar. Samu, kamu telah memimpin Menara Pedang selama 50 tahun, mengapa kamu masih begitu tidak sabar? King Sui itu mungkin adalah iblis, tetapi dia masih berada di puncak tahap Raja Bela Diri. Dia hanyalah seorang pejuang Raja Bela Diri yang layak yang berada di puncaknya. Sebenarnya tidak sulit untuk menghancurkan orang seperti itu, hanya saja kamu harus melakukannya secara cerdas, ucap leluhur tua dengan sangat tenang. Leluhur tua, tolong ajari aku melakukannya. Jika aku tidak salah, pemuda itu pasti salah satu dari pemula paling brilian dari Istana Surgawi. Selama dia ada di sana, pasti akan ada banyak ahli yang melindunginya. Oleh karena itu, sebenarnya tidak mudah untuk melenyapkannya, ucap leluhur tua dari Menara Pedang mengambil cangkir tehnya dan dengan lembut menyesapnya. Lalu bagaimana kita akan melenyapkannya? Ini tidak seperti kita bisa pergi jauh-jauh ke Istana Surgawi untuk membunuhnya kan? Ya, kita pasti tidak bisa pergi ke Istana Surgawi untuk menghancurkannya. Ini tidak seperti siapapun dari benua Greencloud akan mampu melakukannya. Mungkinkah kita perlu menunggu dia keluar? Ucap orang tua berjubah brokat berkata tidak sabar. Samu, kebiasaan burukmu yang tidak sabar masih belum berubah bahkan setelah bertahun-tahun. Mungkin bukan hal yang buruk untuk menjadi tidak sabar ketika kamu masih muda, tetapi jika kamu terus seperti ini, bahkan di usia ini, itu akan menyebabkan penundaan dalam pekerjaanmu, ucap leluhur tua menasehati. Dahi Samu mulai berkeringat. Saat dia memikirkan hal-hal bodoh yang telah dia lakukan, butiran-butiran keringat itu langsung menjadi sebesar kacang. Karena semuanya sudah berubah seperti ini, mari kita pikirkan cara untuk membersihkan kekacauan ini. Pertumbuhan mendadak pemuda itu mungkin dianggap sebagai hal yang baik untuk Istana Surgawi. Tetapi bagi sekte lain, itu adalah hal terburuk dari hal terburuk yang pernah terjadi. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Ucap leluhur tua yang sangat tenang di setiap nada kata-katanya. Ya, leluhur tua, aku tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Ucap Samu menunduk saat dia menjawab. Katakan rencana terbaikmu, aku ingin mendengarnya. Ucap leluhur tua. Meskipun suara gemuruh tidak terdengar seperti itu adalah perintah, itu membuat orang merasa tidak berdaya untuk melawan. Leluhur tua, aku akan mencoba berkomunikasi dengan sebanyak mungkin sekte dan klan untuk menghancurkan King Sui ini, ucap pemimpin Menara Pedang. Bagus sekali. Jika perlu, kamu dapat menggunakan semua jenis metode untuk membuat mereka terlibat langsung dalam rencana untuk menghancurkan King Sui, ucap leluhur tua dengan sangat santai. Setelah leluhur Menara Pedang selesai berbicara, dia berdiri dan pergi. Beralih ke King Sui, tubuh King Sui telah pulih sepenuhnya. Saat ini, dia sedang berkultivasi di alam Valet Jade Immortal. Awalnya, dia berencana pergi ke Gunung Buah Bunga untuk mencari tempat yang ditunjukkan di peta harta karun setelah insiden dengan klan Feng. Hanya saja dia tidak pernah berpikir bahwa dia hampir kehilangan nyawanya dalam perjalanannya ke klan Feng. Hal ini membuat King Sui menunda rencananya. Setelah melalui satu kultivasi, King Sui mempraktikkan semua teknik yang ingin dia praktikkan. Ini membuatnya merasa lebih lega. Setelah makan sedikit, King Sui berbaring di tanah dan istirahat. Dia melihat keempat lukisan gambar kecantikan yang ditangguhkan, tidak tahu bagaimana perasaannya. King Sui mengeluarkan resep untuk pil vitalitas harimau. King Sui memutuskan untuk memperbaikinya. Dia ingin mengumpulkan beberapa pil terbaiknya terlebih dahulu sehingga dia bisa mengantarkannya ke klan Kingnya nanti. Saat ini,
Memurnikan pil obat seperti pil vitalitas harimau menjadi sangat mudah bagi King Sui. Hanya saja akan sedikit memakan waktu yang dihabiskan. King Sui akhirnya menghentikan penyulingan pilnya. Tepat ketika dia akan berkultivasi, King Sui melihat perisai ilahi tersebut. Aku harus mencoba menghancurkan segelnya. King Sui memutuskan untuk mencoba memukul perisai ilahi untuk melihat apakah akan ada perubahan. Jika segel berhasil dilepas, keselamatannya akan lebih terjamin saat dia melakukan perjalanannya ke Gunung Buah Bunga. Waktu hampir habis. Oleh karena itu, King Sui memutuskan untuk segera melakukannya. King Sui mengeluarkan palu surgawinya. Setelah pikirannya tenang, dia meletakkan perisai ilahi tersebut di platform tempa. Duar, aku tidak merasakan apa-apa. Benar-benar perisai yang kuat. Duar, tidak buruk. King Sui merasa sangat baik. Duar, King Sui terus mengayunkan palu surgawinya. Itu terus memancarkan suara keras dan berat. Untungnya, platform tempat tidak seperti yang sebelumnya. Atau, itu tidak akan bisa menahan serangan palu. Tahap penempaan saat ini terbuat dari batu. Tapi itu adalah jenis batu khusus yang dikenal sebagai batu uji. Panjangnya sekitar 3 meter, tebal lebih dari 1 meter dan lebar 2 meter. Palu King Sui berbelok setiap kali menghantamnya. Dia hanya fokus pada perisai ilahi emas ungu. Duar, King Sui memukul sekali lagi dengan palunya. Kali ini, itu segera memancarkan cahaya ungu yang menyilaukan. Dia menyadari bahwa jantungnya berdetak semakin cepat. Dia melihat perubahan sudah terjadi pada perisai ilahi emas ungu. Dia hanya yakin apakah segelnya telah dilepas atau tidak. Dia menggunakan teknik penglihatan surgawi untuk mengintipnya. Sukacita yang tidak disengaja. King Sui benar-benar bahagia. Dia cukup bahagia. Penurunan kecepatan yang awalnya 50% kini telah berkurang menjadi 40%. Jika dia memasukkan kalung permata gelap, dia masih bisa meningkatkan kecepatannya sebesar 10%. King Sui berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus merasa puas dengan apa yang dia miliki sekarang. King Sui menyentuh kalung permata gelap di dadanya. Sama seperti kalung permata gelap, mengenakannya akan meningkatkan kecepatan seseorang hingga 50%. Teknik penguatan kuno adalah teknik paling kuat untuk memperkuat tubuh seseorang. Di puncak dari teknik ini, dikatakan bahwa praktisi akan memiliki tubuh fisik sekuat Dewa Dao, yang tidak dapat dirusak. Ini mungkin yang disebut Dewa Dao Suhe di dunia 9 benua. Itu adalah tingkat yang diperjuangkan semua praktisi seni bela diri di dunia 9 benua, meskipun itu semua hanya rumor dan desas-desus. Tidak ada yang benar-benar tahu betapa kuatnya keberadaan legendaris semacam itu. Salah satu legenda adalah bahwa Dewa Dao Suhe mampu menyerang bulan dari dunia 9 benua, sehingga menyebabkan sepotong bulan jatuh. Ini adalah asal mula batu bulan. Tidak ada yang tahu betapa benarnya itu. King Sui merasa itu tidak bisa dijelaskan. Selanjutnya, ada rumor bahwa beberapa batu bulan secara alami jatuh dari bulan ke dunia 9 benua. Jika itu benar, maka itu akan lebih logis. Jika batu bulan hanya dibuat saat Dewa Dao Suhe menghantam bulan, jumlah batu bulan di benua tengah akan jauh lebih sedikit. Jadi, akan lebih logis jika mereka jatuh secara alami dari bulan. Batu bulan adalah jenis biji logam mulia di dunia 9 benua. Batu bulan berkualitas tinggi dianggap sebagai harta yang tak ternilai harganya. Saat ini, King Sui telah memiliki lempengan tinta batu bulan. King Sui sedikit tidak puas ketika dia menyadari bahwa batu berharga hitam yang biasanya dia bawa ke pertempuran, hanyalah batu bulan level 4, yang hanya dapat meningkatkan kecepatannya sebesar 20%. Meskipun King Sui dapat merasakan bahwa kalung permata gelap dapat melawan efek penyegelan kecepatan dari perisai ilahi tersebut, dia terlalu bersemangat untuk menyadari bahwa dia biasanya membawa batu berharga hitam level 4 bersamanya selama pertempuran. Ini berarti, meskipun kalung permata gelap dapat menetralkan segel kecepatan perisai ilahi, kecepatan keseluruhannya masih akan berkurang 10% karena efek permata tidak menumpuk. Aku akan mencobanya.
King Sui merasakan keinginan yang kuat untuk mencari tahu bagaimana rasanya menggunakan perisai ilahi emas ungu, dan seberapa besar itu akan mempengaruhi kekuatannya secara keseluruhan. Dia mengenakan armor tempur, sepatu perang, dan kalung permata gelap pemberian Chang Wuya. Dia bisa merasa lebih kuat dengan setiap peralatan yang dia kenakan. Dia memegang perisai ilahi di tangan kirinya dan pedang biduk di tangan kanannya. Setelah melengkapi seluruh peralatan tempurannya, dia tidak merasa dibatasi oleh beban atau kecepatannya yang dibatasi. Ki yang dimiliki peralatan bergabung dengan ki teknik penguatan kuno. King Sui merasa sangat heroik memakainya. King Sui bisa merasakan darahnya mendidih, tanpa disadari, dia sudah sangat dekat dengan targetnya. Tidak akan lama sebelum dia menghancurkan menara pedang seluruhnya. Dia tahu bahwa dia masih memiliki beberapa cara untuk pergi karena bahkan leluhur tua tidak dapat menghancurkan menara pedang. Meski begitu, dia yakin. King Sui tiba-tiba melihat Raja Iblis Babi Ngepet dari kejauhan. Baiklah, mari kita uji kekuatanku. King Sui tiba-tiba merasa berdarah panas saat memikirkan tubuh baja dari Raja Iblis Babi Ngepet. Dia memanggil Raja Iblis Babi Ngepet untuk bergegas ke arahnya. Dia memerintahkan Raja Iblis Babi Ngepet untuk berlari ke arahnya dan bahkan memberitahu Raja Iblis Babi Ngepet bahwa dia akan menyerangnya. Raja Iblis Babi Ngepet bergegas menuju King Sui seperti embusan angin saat tubuhnya yang besar membawa kekuatan yang biadab. Ki yang menakutkan datang ke arahnya langsung ketika tanah bergemuruh dengan langkah-langkahnya yang berat. Bum 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 bum. King Sui dengan tenang menyalurkan ki dari teknik penguatan kuno ke puncaknya. Tai! King Sui berteriak, kaki kanannya melangkah maju saat dia menjulurkan perisai ilahinya. Serangan dan perlindungan. Jumlah kekuatan yang tidak terbatas dilepaskan melalui tinjunya. Wush! Duar! Bruoak! Raja Iblis Babi Ngepet berteriak keras saat dikirim terbang. Saat ini, pertahanan Raja Iblis Babi Ngepet lebih lemah dari King Sui. King Sui tidak menyangka bahwa itu benar-benar akan dikirim terbang ketika King Sui menggunakan perisainya untuk berbenturan dengan Raja Iblis Babi Ngepet. Ini adalah kekuatan hebat dari perisai ilahi. Tubuh King Sui bahkan tidak bergerak dari posisinya. Tapi King Sui melihat bahwa Raja Iblis Babi Ngepet itu tidak terluka. Dia tidak bisa tidak mengagumi pertahanan Raja Iblis Babi Ngepet itu. Alasan mengapa Feng Xiaomo mampu mengusir Raja Iblis Babi Ngepet adalah karena kecepatannya. Dia juga menghindari menghadapi Raja Iblis Babi Ngepet secara langsung. Kecepatan sangatlah penting. Jika Raja Iblis Babi Ngepet miliknya memiliki kecepatan yang sama dengan Feng Xiaomo, bahkan 3 Feng Xiaomo tidak akan mampu mengalahkannya. King Sui melepas semua baju besi dan senjatanya. Dia merasa hatinya menjadi lebih mantap, seolah dia bisa sedikit tenang kemanapun dia pergi. Ini adalah dorongan kepercayaan diri yang dibawa oleh peningkatan kekuatan. Sudah waktunya baginya untuk meninggalkan alam Valet Jade Immortal. Keesokan harinya, King Sui melanjutkan rutinitas normalnya. Fei Wuji tidak datang untuk sarapan. Selama ini, tempat itu menjadi sangat hidup bersama, mereka telah membentuk ikatan dan mereka sudah seperti keluarga. Guru Tua Chang, aku akan berangkat besok dan tidak akan kembali untuk sementara waktu. King Sui berkata setelah menyelesaikan makannya. Chang Wuya tidak terkejut, mereka semua tahu bahwa King Sui harus pergi pada akhirnya. Sekarang King Sui sudah siap, sudah pasti dia akan pergi. King Sui, banyak orang di luar menargetkanmu, ucap Chang Wuya mengingatkan. Hidup sampai usia ini, lelaki tua itu bisa menyimpulkan hasil seperti itu bahkan tanpa berpikir. King Sui tersenyum saat dia mengangguk. King Sui segera mengerti inti dari percakapan Chang Wuya. Dia sebenarnya tidak takut orang akan menyerangnya selama mereka tidak sekuat leluhur tua. Bahkan jika dia memiliki lawan seperti Feng Xiaomo, King Sui dapat dengan mudah membunuhnya dengan kemampuannya saat ini. Ya, aku mengerti. Guru tua, jangan khawatir. Kali ini aku akan baik-baik saja, ucap King Sui dengan tersenyum. Kamu mengatakan hal yang sama sebelumnya.
Ucap Huoyun Liuli mengerutkan kening karena khawatir saat dia melihat King Sui. Changhai Mingyue tidak mengucapkan sepatah kata pun tetapi juga menatap King Sui dengan cemas. Maksudku, aku baik-baik saja sekarang kan? Jawab King Sui meringis. Apakah kamu benar-benar ingin sesuatu terjadi padamu? Jika terjadi sesuatu padamu, bagaimana kami akan terus hidup? Ucap Huoyun Liuli memandang King Sui dengan mata memerah. King Sui pergi untuk duduk di samping Huoyun Liuli. Dia memegang tangan lembutnya dengan erat dan meyakinkan. King Sui memiliki suasana hati yang baik. Ada begitu banyak orang yang mengkhawatirkannya dan mencintainya, apalagi yang bisa dia minta. Leluhur tua memberiku hadiah yang meningkatkan kekuatanku secara signifikan. Kalian jangan khawatir dengan keadaan suamimu, ahahaha. Ucap King Sui tertawa. Kau memintaku pukul. Siapa bilang kau adalah suami kami? Dasar bajingan. Ucap Huoyun Liuli memprotes dengan genit. Dia menatap King Sui dengan tatapan mengundang nafsu. King Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak tergoda olehnya. Sayangnya, ada terlalu banyak orang di sekitarnya. Kalau begitu, bawa aku. Ucap Huoyun Liuli memohon. King Sui menggelengkan kepalanya. Aku bisa melindungi diriku sendiri tapi tidak akan aman untuk membawamu. Aku tidak takut mati. Huoyun Liuli menggigit bibirnya sambil bergumam. Apakah kamu ingat apa yang terjadi di kota Gerbang Selatan? Jika sesuatu terjadi padamu, aku akan gila. Ucap King Sui menggelengkan kepalanya lagi. Tepi bibir Huoyun Liuli sedikit melengkung, membuat bibirnya yang seperti kelopak bunga semakin menarik. Kamu harus segera kembali. Kamu harus ingat bahwa kami sedang menunggumu. Jika kamu kembali, aku akan menjanjikan apapun kepadamu. Huoyun Liuli berkata saat dia melihat King Sui dengan sepasang matanya yang memikat. King Sui dengan lembut mencubit hidung tajam Huoyun Liuli. Dia tahu apa yang dia pikirkan. Mengetahui bahwa dia harus pergi sendiri, dia ingin dia pergi tanpa beban, jadi dia menggodanya seperti itu. Singkat cerita, keesokan harinya. King Sui, kembalilah secepat mungkin. Hati-hati, ucap mereka semua. Pasti, guru tua, paman dan semua, aku pergi. Setelah King Sui mengucapkan perpisahan sederhana, dia segera melompat ke punggung burung api dan pergi. Dia tidak ingin menunda perpisahannya sehingga tidak membuat para wanita marah. Meski begitu, mata ketiga wanita itu basah. Gunung Istana Surgawi sangat jauh dari Gunung Buah Bunga. King Sui hanya tahu arah umum menuju Gunung Buah Bunga. Untungnya, Gunung Buah Bunga menutupi area yang luas dan King Sui memiliki beberapa gagasan tentang tampilannya. Dia memiliki peta kasar daerah tersebut dan gambar gunung. King Sui telah menghabiskan cukup banyak waktu di Istana Surgawi. Di tempat lain, Menara Pedang. Leluhur tua, ada kabar baik. Aku telah mendapat laporan King Sui telah meninggalkan Istana Surgawi. Dia menunggangi burung merah dan terbang ke barat. Oke, beritahu pemimpin Menara Barat untuk membiarkan dia lewat. Baik leluhur tua, tunggu. Beritahu pemimpin Menara untuk mengaktifkan pasukan tempur bayangan. Juga beritahu sekte lain untuk mengambil tindakan, ucap leluhur tua dengan nada yang sangat tenang. Baik leluhur, di tempat lain. Di Sekte Binatang Iblis, Penatua Agung, King Sui telah meninggalkan Istana Surgawi. Anggota Menara Pedang sudah mulai bergerak. Mereka juga telah mengirim utusan mereka untuk memberitahu kita untuk mengambil tindakan, ucap Gong Qi memberitahu Penatua Agung. Baiklah, kerjakan. Kamu bisa membawa serta badai harimau bermata emas milikku. Dan bawa Penatua Ni dan Penatua Siong bersamamu. Pilih beberapa penatua lagi dengan binatang yang kuat. Mereka setidaknya harus Martial King dengan kekuatan 3 negara. Baik Penatua Agung. Di tempat lain, Klan Hai. Ayah, kami telah menerima surat dari Menara Pedang. Menara Pedang, Sekte Binatang Iblis, Sekte Alkemis, dan lainnya semua bergabung dalam operasi untuk membunuh King Sui. Apa yang harus kita lakukan? Sambil tersenyum, Hai Long memegang amplop coklat di tangannya saat dia berbicara dengan seorang pria parubaya yang tampak terpelajar. Menurutmu apa yang harus kita lakukan?
Ucap pria paruh baya itu mengambil surat darinya. Situasi ini cukup umum baginya. Situasi semacam ini diciptakan agar semua orang bisa berpartisipasi. Jika mereka tidak berhasil, semua orang dapat bertindak bersama untuk menghadapi istana surgawi. Jika mereka berhasil membunuh King Sui, itu diberikan bahwa istana surgawi tidak akan menyinggung semua sekte hanya karena satu orang mati. Aku pikir kita tidak harus mengambil tindakan. Kita harus mengamati dan bereaksi dengan sesuai keadaan. Ucap Hailong mengerutkan alisnya saat dia merenung dan menjawab, "Oke, jelaskan." Ucap pria paruh baya itu tersenyum pada Hailong. Aku merasa bahwa tidak mungkin istana surgawi akan meninggalkan seseorang seperti King Sui tanpa perlindungan. Selain itu, King Sui tidak bodoh. Dia tidak akan sebodoh itu untuk mencari kematian. Bahkan jika King Sui tidak mengetahui bahayanya, ada begitu banyak ahli di istana surgawi. Aku merasa ini adalah jebakan, ucap Hailong sambil berpikir. Dalam situasi ini, apa yang harus kita lakukan? Jika kita pergi, kita akan menyinggung istana surgawi. Jika tidak pergi, kita menyinggung semua sekte lainnya. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita tidak pergi? Ucap pria paruh baya itu tampak terhibur dengan diskusi tersebut. Klan Hai tidak akan berpartisipasi dalam hal semacam ini. Siapa yang mereka paksa untuk memilih sisi? Sudahlah, kita tidak akan berdiri di pihak siapapun, ucap Hailong dengan alis berkerut. Jika kita tidak berdiri di pihak siapapun, kita akan menyinggung kedua pihak, sebuah suara lembut berkomentar. Seorang wanita yang anggun dan halus berjalan ke arah mereka. Rambutnya dijepit, lehernya panjang. Dia memiliki sosok dan dada montok yang mengundang nafsu. Sepasang mata indah bijak menemani wajahnya yang dewasa dan bermartabat. "Bibi, kamu di sini," Hailong berkata dengan riang. Wanita yang sangat cantik ini adalah bibi dari pihak ayah Hailong. Dia adalah anggota klan Hai yang tidak bisa diabaikan. Tidak hanya dia pandai seni bela diri, kebijaksanaannya juga jauh melampaui banyak orang. "Saudaraku, aku di sini sekarang," ucap wanita yang bernama Dongqing, menyapa pria terpelajar itu dengan senyuman. "Bibi, menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Hailong selalu sangat terkesan dengan kecantikan dan kecerdasan bibinya. Banyak orang tahu bahwa dalam generasinya, Hailong adalah pemuda paling luar biasa. Tetapi hanya sedikit di klan Hai yang tahu bahwa Hailong bukanlah yang paling menonjol dalam keluarga. Sebaliknya, bibinya, Hai Dongqing, yang hanya beberapa tahun lebih tua darinya. Dia tidak dapat mengungguli dia bahkan jika dia mencoba yang terbaik. Tapi klan Hai tidak pernah mengungkapkan ini. Klan Hai kita adalah klan kecil. Kita tidak mampu mendukung kelompok yang salah. Ada kalanya kita harus memilih sisi. Tapi kita tidak berada di titik itu sekarang, ucap Hai Dongqing. "Bibi, Anda orang tua yang bijak, tolong beritahu kami apa yang harus kami lakukan," ucap Hailong. "Hei bocah, aku hanya 5 tahun lebih tua darimu. Jangan panggil aku tua. Aku akan mengajarimu cara mengambil sikap yang baik," ucap Hai Dongqing tersenyum saat dia melihat Hailong. Kali ini, Hailong terdiam. "Kita akan setuju untuk bergabung dalam operasi mereka untuk membunuh King Sui. Tetapi kita tidak akan mengirim siapapun untuk bertarung, dan kita tidak akan memberikan balasan tertulis. Kita hanya akan mengirim seseorang untuk memberitahu mereka." Aku pikir seluruh situasi ini tidak sesederhana kelihatannya. Kita harus mencari aman untuk diri kita sendiri. Jika kita punya 10 tahun, mungkin bahkan tidak 10 tahun. Klan Hai tidak perlu berkompromi seperti itu. Siapapun yang tidak menerima usulan bibi, pasti akan diberantas sepenuhnya oleh bibi, ucap Hailong berkomentar dengan murung. Seandainya Dong Hai adalah anggota laki-laki dari klan Hai kita. Ucap pria terpelajar itu menghela nafas tapi tersenyum. "Saudaraku, kamu mengucapkannya lagi. Aku tidak akan menikahi siapapun. Aku akan tinggal dengan klan Hai seumur hidupku," ucap wanita itu. "Itu mudah bagimu untuk mengatakannya sekarang.
Itu karena kamu belum pernah bertemu seseorang yang kamu sukai. Jika tidak, aku yakin kamu akan kawin lari dengannya. Ahahaha. Ucap pria terpelajar itu tertawa. Saudaraku, hentikan. Ucap wanita itu. Baik, aku akan berhenti. Tidak heran. Seseorang yang bisa menandingi Dongqing kita mungkin belum lahir. Oke, lanjutkan lagi rencanamu, ucap pria terpelajar tersebut. Perintahkan Siun untuk pergi dan memberitahu yang lain bahwa klan Hai perlu waktu untuk mempersiapkan dan mungkin terlambat, ucap wanita itu. Hai Long mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Saudara lelaki, kamu harus mendengarkanku kali ini. Kita tidak boleh menyentuh King Sui apapun yang terjadi, kita tidak boleh menyinggung istana surgawi. Hai Dongqing berkata dengan serius. Oke, lalu apa pendapatmu? Tanya pria paruh baya itu. Itu intuisiku. Saudaraku, kamu tahu bahwa aku memiliki intuisi yang luar biasa sejak muda. Aku hanya menyadari bahwa indera spiritual bawaanku mengatakan kita tidak boleh berurusan dengan King Sui. Aku dapat merasakan bahwa kemampuan King Sui tidak seperti yang terlihat. Fen Xiaomou telah berhasil menembus King Sui, tapi dia masih berhasil mempertahankan hidupnya. Ucap wanita itu. Baiklah, kurasa kita seharusnya tidak meminta Siun untuk menyampaikan pesannya, ucap pria itu mengerutkan kening. Aku hanya berpikir kita bisa menunda sesuatu jika kita mengirim pesan lisan. Seperti halnya dengan hal-hal sekarang, aku tidak berpikir itu perlu. Kita seharusnya tidak mengambil risiko itu. Benua Green Cloud akan berubah dengan sangat cepat, ucap Hai Dongqing tersenyum licik. Di tempat lain, burung api terbang membawa King Sui dengan kecepatannya. Mereka sudah terbang sejauh 8.000 mil dalam satu hari. King Sui bisa merasakan dia sedang diikuti. Dia bahkan pernah melihatnya. Yang paling mengejutkan King Sui adalah seekor harimau besar bersayap. Itu 2 kali lebih besar dari Raja Iblis Babi Ngepet miliknya, panjangnya sekitar 20 meter dan tingginya 8 meter. Sepasang mata emasnya seperti lentera yang sepertinya mengutuk langit. Seluruh tubuhnya berwarna perak dan memiliki satu tanduk sepanjang 3 meter yang menakutkan di kepalanya. Itu berlari di udara seperti angin dan itu bisa menyamai kecepatan burung api miliknya dengan mudah. Ketika langit menjadi gelap, King Sui menemukan bahwa wilayah itu dipenuhi dengan pegunungan yang menjulang tinggi, pegunungan terjal dan semak belukar yang lebat. Wilayah barat benua Green Cloud seluruhnya ditutupi oleh pegunungan dan hutan. Itu adalah pemandangan yang sangat luar biasa. King Sui mendarat di bawah gunung. Selanjutnya, dia duduk di samping dinding batu, menggunakan sense spiritualnya, dia mendeteksi siapa yang mengikutinya. Dengan segera, dia tahu siapa orang-orang yang mengikutinya. Dia hanya peduli tentang harimau bermata emas yang sangat besar itu. King Sui tahu dengan satu pandangan bahwa itu adalah Raja Binatang Iblis tipe kecepatan. Itu juga tampak jauh lebih kuat dari Raja Iblis Tigon. Inilah alasan mengapa King Sui merasa tidak nyaman. Jika hanya harimau itu, King Sui tidak akan terlalu khawatir. Bagaimanapun, dia memiliki burung api bersamanya. Masalahnya adalah, dia telah melihat banyak binatang iblis terbang lainnya, dan ada cukup banyak dari mereka. King Sui memiliki lonceng jiwa, tetapi ada banyak lawan sehingga tidak cocok baginya untuk menggunakannya dalam pertempuran jarak dekat. Dia tidak bisa membayangkan akibatnya jika dia melakukan kesalahan. Di tempat lain, di istana surgawi, leluhur tua, Anda mencari saya. Ucap seorang pria kurus dengan kepala penuh rambut putih berdiri di depan leluhur tua istana surgawi. Tidak mungkin untuk menebak usianya, ada beberapa kerutan di wajahnya yang ditandai dengan usia. Maoer, aku membutuhkanmu untuk melindungi seseorang. Bisakah kamu melakukannya? Leluhur tua istana surgawi bertanya dengan tenang, dengan suara lembut. Karena Anda telah datang kepada saya pasti akan melakukannya. Atas perintah Anda, saya pasti akan rela mati sebelum orang yang aku lindungi mati. Pria dengan rambut putih perak berkata, menekankan setiap kata dengan kuat. Leluhur tua sangat senang dengan jawabannya.
Kamu adalah seorang pembunuh yang hebat, jadi perhatikan metodemu. Baiklah, aku akan memberikan ini kepadamu. Meskipun aku ingin kamu melindungi King Sui, harap ingat untuk hanya turun tangan saat dia dalam bahaya. Ucap leluhur tua menyerahkan belati pendek kepada pria berambut putih perak itu. Itu adalah belati yang panjangnya sekitar 30 cm. Dan terlihat sangat istimewa. Pegangannya diikat oleh beberapa potongan kulit binatang iblis. Menerima senjata itu, membuat pria berambut perak itu gemetar karena kegirangan. Terima kasih, leluhur tua, ucap pria itu. King Sui menuju Gunung Buah Bunga. Seharusnya tidak sulit bagimu untuk tiba di tempat itu dengan sangat cepat, mengingat kemampuanmu, ucap leluhur tua. Baik leluhur tua, saya akan pergi sekarang, jawab pria itu. Leluhur tua tersenyum. Balik di tempat lain, King Sui masih berada di dekat dinding batu. King Sui memiliki firasat bahwa malam ini tidak akan berakhir dengan damai. King Sui bertekad untuk memberi orang-orang itu pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Ketika waktunya tepat, King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal. Burung api miliknya sudah lama memasuki alam Valet Jade Immortal. Menggambar jimat. Dia dengan mendesak menggambar jimat kekuatan ilahi, jimat perisai ilahi dan jimat pengikat. Dengan kehadiran harimau besar, itu bahkan lebih mendesak. Dia menuangkan darah dan kulit Raja Iblis Tigon, yang baru saja dia perbaiki, dan mulai menggambar dengan sangat cepat. King Sui merasakan kehadiran harimau besar yang menakutkan itu semakin mendekat, waktu tidak membiarkan King Sui berpikir terlalu banyak. Setelah menyelesaikan jimat surgawinya, dia segera mengenakan jirah perangnya dan memperkuat dirinya. King Sui melihat, melalui alam Valet Jade Immortal, bahwa ada sekitar lebih dari 30 binatang terbang di langit di luar. King Sui melihat harimau besar di antara mereka. Seorang pria berusia 40 tahun dengan sungguh-sungguh berdiri di atas punggung harimau besar itu. Dia memiliki penampilan yang gagah dengan cambang abu-abu. Apakah itu kakak senior dari Nyonya Istana Misty Hall, yang hampir membunuhku waktu itu? King Sui tidak akan pernah bisa melupakan pria itu. Jika bukan karena kedatangan Nyonya Istana Misty Hall saat itu, kunjungannya ke klan Xiao akan meninggalkan simpul besar di hatinya. Semua itu karena pria itu. Dia adalah pria yang sangat mendominasi. Kebencian segera membanjiri King Sui saat dia melihatnya. Dari jarak dekat, harimau perak raksasa bersayap tampak lebih mengintimidasi. Dan harimau raksasa yang lebih besar dari sebelumnya adalah harimau badai mata emas, dan yang menunggangi di punggungnya adalah Gongki, dari Sekte Binatang Iblis. King Sui berpikir bahwa situasinya bisa sangat merepotkan dan telah mengevaluasi bahwa satu-satunya jalan keluarnya adalah dengan melarikan diri. Dia kurang percaya diri di lapangan, karena Raja Iblis babi ngepetnya sedikit lambat dalam hal kecepatan. Dia memanggil burung apinya untuk bersiap. Konsekuensi diusir oleh alam Valet Jade Immortal akan terlalu mengerikan untuk direnungkan King Sui karena waktunya dia di dalam akan segera habis. Berdiri di punggung burung api dan mengeluarkan 2 lembar jimat surgawi. Dia menggunakan 1 jimat pada dirinya sendiri, dan 1 jimat pada burung api. Kuak! Burung itu menjerit gembira. King Sui melihat perisai ilahi valet emas di tangannya, dia merasa lebih percaya diri. Apakah kita bisa keluar dari sini? Itu semua akan bergantung dengan kecepatanmu. Serang, swoosh. King Sui menyuruh burung api untuk menyerang secara telepati ke arah harimau terbang berwarna perak terkuat di udara. Siu, burung api itu melesat dengan King Sui di punggungnya seperti awan berapi. Itu melonjak dari bawah ke atas. Meskipun burung api adalah binatang mitos dari Martial King level 5, itu juga binatang bermutasi dengan bakat luar biasa dan memiliki kecepatan yang sangat berbeda. Meninggalkan jejak ke atas dari bayangan merah saat itu melonjak bergegas menuju harimau raksasa bersayap. Serangan perisai. King Sui segera menyerang dengan serangan terkuatnya ke arah langit tanpa ragu-ragu. Dia datang. Cepat hentikan dia. Jangan biarkan dia menyerang. Luan merah itu sangat cepat. Gunakan racun. Bocah ini mencari kematian.
Teriak pria yang menunggang harimau raksasa bersayap. Pria itu melemparkan pedangnya menuju King Sui yang datang dari bawah. Siu, bayangan raksasa dari pedang menyerang King Sui. Tapi ekspresi wajahnya akhirnya berubah menjadi jelek ketika perisai besar King Sui yang bersinar keemasan ungu mendekat ke arahnya. Wosh wosh, muawumem. Harimau raksasa bersayap mencoba melarikan diri dari gabungan serangan perisai ilahi tangguh King Sui dengan sekuat tenaga, tetapi tidak ada waktu. Slaas, boom, perlindungan keilahian King Sui telah memblokir serangan pedang raksasa itu. Tapi serangan gabungan perisai ilahi King Sui berhasil mengenai harimau raksasa bersayap. Wum, duar, sebuah ratapan keras terdengar. Siu, boom. Harimau raksasa bersayap terluka parah jatuh dari langit, dengan pria yang menungganginya. King Sui dengan segera memerintahkan burung api untuk mengejar harimau besar yang terluka tersebut. Kuaak, swoosh, kejar dia, swoosh swoosh swoosh, bangsat, tidak mungkin, bagaimana kecepatan burung itu bisa secepat itu? Sial, bagaimana ini? Penatua Lin akan tamat. Bagaimana kita akan menjelaskan ini kepada leluhur tua? Ucap seorang lansia bertanya dengan panik. Bunuh bocah itu bagaimanapun caranya, atau akan lebih sulit untuk menjelaskan diri kita sendiri, jawab pria tua lain yang mengenakan pakaian menara pedang, saat dia mengejar King Sui dengan burung iblisnya. Kuaak, teriakan burung api bergema sekali lagi, menuju pada harimau raksasa, yang sedang berjuang untuk terbang dengan luka berat yang dideritanya. Dia sekali lagi menyerang dengan kekuatan perisai ilahi di tangannya. Serangan perisai ilahi, teriak King Sui. Penatua Lin Yuchen memucat. Dia berada di ketinggian seperti itu dan sudah menderita luka dalam dari serangan sebelumnya. Harimau raksasa bersayap pada dasarnya sudah selesai. Jika dia tidak memberinya pil, harimau itu pasti sudah mati dari tadi. Tepat pada saat serangan perisai King Sui bentrok dengan harimau raksasa bersayap itu, tubuh Lin Yuchen tiba-tiba bergerak horizontal sejauh 10 meter. Slaas, duar, roar, ledakan keras terjadi. Suara ratapan pendek langsung menghilang. Harimau raksasa itu hancur. Darah harimau perak menyebar dan menutupi seluruh langit. Bahkan binatang iblis yang kuat akan tersebar dan dihancurkan oleh serangan ini. Namun, Lin Yuchen berhasil jatuh ke punggung burung api. King Sui memerintahkan burung api untuk terus terbang dengan kecepatan tinggi. Penatua Lin melihat ke bawah dan melihat banyak titik hitam kecil mengejar ke arahnya. Dia sedikit merasakan kelegaan, tapi dia masih harus menghentikan burung api agar tidak terbang tinggi ke langit. Kuaak, burung api meraung. Dia masih membumbung tinggi di langit. Penatua Lin Yuchen mengerahkan semua kekuatannya untuk menginjak punggung burung api. Boom! Kuaak! Burung api berteriak kesakitan. Dasar anjing tua bangsat, rasakan ini. Mati kau. Tapak 1000 budak emas. Teriak King Sui. Wus! Itu langsung berubah menjadi 5 gelombang besar. Penatua Lin juga mengeluarkan teknik pedangnya. Slaas! Pada saat pedang Lin Yuchen dan telapak 1000 budak King Sui bentrok, ekspresi Lin Yuchen langsung berubah. Pada saat itu, dia menyadari betapa kuatnya pemuda di depannya. Duar. Penatua terkena tapak Buddha secara beruntun. Huek. Serangan itu sangat kuat. King Sui memandang pria yang dikirim terbang jatuh dan dia tahu bahwa itu sudah mustahil baginya untuk bertahan hidup. Orang-orang di bawah menunggangi binatang terbang mereka melihat apakah mereka bisa menangkap penatua tersebut. Semua organnya telah hancur oleh gelombang kejut tapak 1000 Buddha. Tiba-tiba, binatang terbang besar di bawah mengeluarkan suara pemotongan udara. Clash, buak, kuaak, serangan itu mengenai burung api. Bangsat, teriak King Sui. King Sui melihat burung api yang terluka. Meskipun kerusakannya tidak terlalu parah, burung api tidak bisa lagi digunakan untuk bentrok dengan paksa terhadap musuh. Dia menyuruh burung api terbang secepat mungkin untuk menghindar. Keuntungan berada di udara adalah ada banyak rute pelarian, selain itu kecepatan burung api telah meningkat sangat pesat.
King Sui melemparkan pil 5 naga ke mulut burung api. Itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Saat ini, kecepatan burung api jelas lebih lambat dari sebelumnya akibat terluka. Jika bukan karena mereka berada di udara, King Sui yakin bahwa harimau raksasa itu akan mampu menghancurkan burung api hanya dengan satu tendangan. Saat ini, King Sui memperhatikan bahwa burung api sudah berada pada batasnya. Melihat daerah sekitarnya adalah hutan dan pegunungan, King Sui menyuruh burung segera turun. Cepat, burung api itu terluka. Cepat tangkap anak itu. Tunggu Tuan Gong Qi datang. Kita harus menghentikannya. Fei Sanyuan, di mana racunmu? Gunakan dengan cepat. Begitu King Sui turun ke tanah, dia segera memerintahkan burung api kembali ke alam Valet Jade Immortal. Setelah itu, dia mengeluarkan Raja Iblis Babi Ngepet. King Sui duduk di atas batu dan segera mengaktifkan jimat surgawi sekali lagi. Dia juga memerintahkan Raja Iblis Babi Ngepet untuk memancing mereka ke dalam hutan lebat dengan pepohonan besar. King Sui mengatur strategi untuk melakukan pertarungan di hutan lebat tersebut, karena ketika seseorang ada di sana, binatang terbang mereka bisa dianggap tidak berguna, tetapi hutan itu cukup jauh darinya. Binatang terbang di udara mulai mengelilingi mereka. Siu-siu, siu-siu-siu. King Sui terus-menerus menembakkan beberapa batu ke udara. Ada beberapa yang menjadi buta setelah terkena tembakan batu, sedangkan beberapa yang tidak beruntung mati karena mengenai di otaknya. Selain 3 yang mati, 4 lainnya diselamatkan oleh binatang terbang lain di dekatnya. Pada saat ini, orang-orang dan binatang iblis yang berada di darat juga bergegas ke arah King Sui. King Sui terus menuju ke dalam hutan pegunungan. Raja Iblis Babi Ngepet juga mendorong beberapa binatang iblis di sekitarnya. Harimau besar bermata emas yang paling mengkhawatirkan King Sui belum juga muncul. Hal ini membuat King Sui sedikit cemas. King Sui telah menyaksikan kecepatan harimau sebelumnya. Secara logis, harimau besar seharusnya ada di sini juga. King Sui dengan segera melepaskan sense spiritualnya. Saat itu, King Sui merasakan sedikit gerakan di belakang batu di sebelah kirinya. Batu besar itu berjarak 300 meter dari King Sui. 300 meter, namun bagi King Sui, semuanya terasa seperti itu terjadi dalam sekejap mata. Harimau spiritual emas yang sangat besar menyerbu ke dalam hutan mengejar Raja Iblis Babi Ngepet yang masih berlari menuju hutan belantara. Duar, King Sui baru saja berhasil memblokir dengan perisai ilahi tepat pada waktunya. Itu adalah suara keras yang menyedihkan. King Sui dan Raja Iblis Babi Ngepet segera terlempar. Bruaak, King Sui merasa sangat terkejut. Secara bersamaan, dia juga khawatir. Kecepatan harimau spiritual bermata emas yang sangat besar itu sebenarnya bisa sangat cepat sejauh ini. Dan pertahanannya juga sangat kuat dan memiliki kekuatan ofensif sekitar 7 negara. Jika bukan karena Raja Iblis Babi Ngepet ikut memblokir lebih dari setengah serangan, dia akan terluka hanya dengan 1 serangan itu. Sebelum King Sui kembali ke akal sehatnya, harimau besar itu telah menyerbu ke arahnya sekali lagi dengan kekuatan besar. Wus, sialan, apa yang bisa dibanggakan hanya karena kau sedikit cepat dan kuat. Ucap King Sui dengan cepat menggunakan perisai ilahi. Duar, dia memblokirnya tepat waktu. Kecepatannya sangat cepat sehingga King Sui hanya bisa melakukannya secara refleks. Wush, bruaak, harimau spiritual emas terlempar langsung pada saat ini. King Sui merasa sangat baik. Gong Qi, yang duduk di atas harimau emas juga ikut terlempar. Dia sedikit panik. Dia tahu lebih baik daripada orang lain betapa kuatnya binatang harimau spiritual bermata emas leluhur tua. Kekuatan serangan 7 negara, kekuatan pertahanan 7 negara, bahkan kecepatannya tak terlukiskan. Beberapa dari 3 atau 4 negara binatang iblis yang layak di puncak tahap Martial King akan terbunuh dalam sekejap. Namun, bocah di depannya benar-benar berhasil melukainya sampai terlempar. Bahkan dia sendiri dipengaruhi oleh gelombang kejut sampai dia memuntahkan darah. Tapi dia memandang untuk melihat seolah-olah tidak ada yang mempengaruhi pemuda di kejauhan.
sedemikian rupa sehingga itu bahkan tidak menyebabkan dia untuk mundur satu langkah. Gong Qi merasa lega ketika dia melihat binatang harimau spiritual bermata emas tidak terluka. Dia memperbaiki pandangannya pada perisai besar di tangan King Sui yang bersinar dengan cahaya ungu dan keemasan. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan perisai itu? Gumam Gong Qi. Pada saat ini, King Sui dikelilingi para kultivator. Dia dikelilingi oleh tidak kurang dari 100 pria yang berada di dalam dan di luar bersama binatang iblis mereka. Ahahaha, tampaknya kalian benar-benar mengagumiku, King Sui berteriak dan tertawa gila, hingga menggelegar di tengah hutan. Mayoritas orang berasal dari Menara Pedang dan Sekte Binatang Iblis. Untuk orang-orang yang tersisa, King Sui sudah bisa mengetahui dari mana mereka berasal dengan melihat kostum mereka. Sebenarnya ada orang dari total 10 klan. Tidak ada yang terlihat mengenakan kostum dari klan keluarga besar mereka. Tiba-tiba, bau harum yang awalnya samar dan kemudian menjadi lebih kuat mulai menyebar di sekitar sini. Fei Sanyuan, beri aku obatnya. Anda memberikannya kepada orang lain kecuali saya. Apakah kamu mencoba untuk membunuhku? Ucap paruh baya di kejauhan. Kau terkena racunku, namun kau masih berani berbicara sombong padaku. Ucap seorang pria paruh baya yang tampak ceroboh. Saudara Fei Sanyuan, kakak ketiga, maaf, saya tahu saya salah sekarang. Ucap pria paruh baya sebelumnya berkata dengan wajah cemberut. Tangkap ini. Ucap Fei Sanyuan melemparkan botol obat berwarna hijau ke pria paruh baya dari sebelumnya. Satu-satunya hal yang King Sui rasakan adalah aroma yang tidak biasa yang mengalir ke hidungnya. Dia merasa pusing, tapi dalam sekejap, bau segar mulai beroperasi dengan sendirinya dan dengan sangat cepat, menghilangkan ketidaknyamanan yang dia rasakan sebelumnya. King Sui menyeringai, dia benar-benar lupa tentang ini. Untuk tujuan keamanan, King Sui dengan cepat mengeluarkan 2 butir pil 5 naga. Dia menelan satu dan melemparkan satu ke mulut Raja Iblis Babi Ngepet. Pada saat King Sui menelan pil obat, harimau besar sekali lagi menyerang King Sui seperti kilatan cahaya. Swoosh! Kali ini, pria paruh baya yang tampak tinggi dan perkasa menebaskan pedangnya ke arah King Sui. Slaas! Duar-duar! Dalam sekejap, pria perkasa dan harimau terpental mundur. King Sui dan Raja Iblis Babi Ngepet juga mundur ke belakang. Darah King Sui dan Qi melonjak dengan hebat. Serangan gabungan pria dari sebelumnya dan harimau besar telah melebihi kekuatan serangan perisai ilahi. King Sui melihat harimau yang tidak terluka di kejauhan dan segera merasa sedikit tidak berdaya karenanya. Tidak hanya itu sangat cepat, baik kekuatan ofensif maupun defensifnya juga sekuat ini. Dia tak mampu menghancurkan pertahanannya. Situasinya akan semakin tidak menguntungkan baginya jika mereka bersamaan mengeroyoknya. Dengan segera, panah, kabut racun yang menyesatkan dan serangan internal dari binatang iblis menyerbu ke arah King Sui. Siu 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 siu. Sus 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 sus. King Sui melihat ke langit. Terang 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 terang. Sangat cepat, King Sui mematahkan semua serangan itu. King Sui sudah banyak menghabiskan tenaga. Dia tidak memiliki kemampuan menyerang yang tersisa. Dia hanya bisa bertahan dengan posisinya, dan ini jelas bukan solusi. Setelah bertahan sekitar 1/4 jam, klaang, King Sui segera menghilang bersama Raja Iblis Babi Ngepet. Mereka masuk ke alam valet jade immortal yang sudah kembali bisa dimasuki.